Karena di Instagramku ada beberapa orang yang nanyain gimana caranya mulai menjadi content creator, aku akan sharingin di cerita. Setiap creator punya cerita. Nah, aku mau cerita awal mula aku menjadi content creator di tahun 2019 ke tahun 2022 sekarang. Dan mungkin pembahasan detailnya akan aku pisahin ya di video berikutnya. Mungkin video sekarang itu adalah step awal ketika aku melangkah menjadi content creator. Jadi ketika aku melangkah menjadi content creator, teman-teman harus memfokuskan satu hal. Kategori atau topik apa yang ingin kita bahas. Dan yang penting adalah teman-teman harus menguasai dan juga suka ngebahas hal itu. Karena ini akan teman-teman terus bahas di sepanjang karir teman-teman menjadi content creator. Nah, misalkan aku ngebahas tentang topik desain. Nah, desainnya di sini aku spesifikkan lagi menggunakan apa? Menggunakan aplikasi Canva. Di Canva mau buat siapa? Buat UMKM dan juga kreator lokal. Misalkan kayak gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau bahas hal lain, misalkan tentang finance. Nah, finance ini buat apa? Dan buat siapa? Misalkan finance untuk investasi. Oke, investasinya buat siapa? Untuk pekerja, untuk pengusaha, untuk mahasiswa, dan lain-lain. Instrumen investasinya dari mana? Saham, kripto, emas, dan lain-lain. Nah, semakin spesifik, teman-teman akan semakin spesifik mendapatkan target marketnya. Jadi itu yang penting. Jangan bilang audiens aku semua orang, gitu. Jangan. Tapi lebih baik saran aku adalah semakin spesifik, semakin baik. Dan yang kedua adalah teman-teman tetapkan garis finish kecil yang teman-teman raih nanti ketika menjadi content creator. Contohnya waktu aku baru berkembang di Instagram, aku ngebahas tentang Canva, desain dan tips dan trik tentang Canva, tutorial, dan target aku adalah 10K. Waktu itu 10K itu jadi syarat untuk bisa swipe up, teman-teman. Kalau sekarang kan semuanya udah bisa ya, klik link ya. Nah, di situ karena aku pengen banget bisa swipe up buat ngarahin audiens aku ke YouTube, jadi aku targetnya 10K dulu ya, 10K dulu. Nah, setelah itu sudah dapet 10K, alhamdulillah, bismillah, akhirnya aku targetkan lagi hal lain. Setelah 10K, apalagi nih? Oh iya, aku pengen punya laptop sendiri, targetin. Pengen punya laptop sendiri, kebeli di tahun berapa mungkin atau bulan berapa. Dan kemudian teman-teman berkembanglah beriringan dengan teknologi. Ketika waktu itu aku sudah bergerak di YouTube, juga di Instagram, tiba-tiba muncul nih TikTok dengan sangat luar biasa growth-nya. Dan bukan lagi konten goyang-goyang, tapi banyaknya konten edukasi. Dari situlah aku coba terjun juga konten TikTok. Karena nggak mungkin aku terjun di TikTok goyang-goyang. Siapa juga yang mau nonton? Maka dari itu aku terjun TikTok sama bahasannya tentang tutorial desain Canva. Dan di situ alhamdulillahnya lagi growth-nya cukup luar biasa, Masya Allah. Jadi di TikTok bahkan bisa ngalahin Instagram aku yang memang sudah aku bentuk dari awal. Ternyata di TikTok itu bisa growth-nya luar biasa sekali sih. Dan teman-teman di TikTok juga teman-teman bisa kerjasama dengan brand-brand ketika teman-teman sudah lumayan ya followers-nya. Dengan kategori-kategori tertentu. Yang pasti bukan repost, bukan juga konten goyang-goyang. Yang penting ada benefitnya. Karena brand akan masuk ke sana. Ya contohnya brand-brand yang masuk ke aku, ya otomatis brand-brand yang tech gitu ya. Misalkan headset, terus kemudian juga webcam, terus dan lain-lain lah pokoknya. Yang berbau tech. Jadi nggak mungkin aku tiba-tiba dapat endorsan alat pel. Itu nggak mungkin. Nah itu dia. Itu salah satu teman-teman ketika menentukan kategori. Nanti kira-kira aku akan bekerja sama dengan brand-brand apa. Mungkin di video ini segitu dulu kali teman-teman. Kalau teman-teman ingin lanjutin boleh tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan like dan juga share ke teman-temannya yang ingin menjadi content creator. Jangan lupa juga buat follow aku di Instagram dan TikTok di @syamasfitria buat dapetin konten tutorial Canva lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.